Ya, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong manusia hidup bersama. Faktor pendorong manusia untuk hidup bersama. Kenapa sih emang kita itu harus hidup bersama? Lah. Nah, kenapa manusia harus hidup bersama? Kenapa kita harus berinteraksi? Apakah memang benar manusia itu membutuhkan satu dengan yang lainnya? Apakah kita itu tidak bisa hidup sendirian, tak bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Nah, kita akan membahas bersama-sama di pertemuan kali ini. Coba bayangin kalau semua manusia di muka bumi semuanya dagang galon. Gak ada yang dagang telur, gak ada yang dagang ikan, ayam potong, kebab dan lain-lain ya. Semua manusia dagang galon. Nah, kembung nggak tuh? Biar bisa makan juga, biar bisa beli perabot buat masak, biar bisa tidur di kasur, biar bisa beli HP buat main game. Intinya, manusia itu merasa harus hidup bersama. Salah satu pendorongnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing ya. Nah, ngerti ya? Simpel aja, intinya manusia itu eh, merasa harus hidup bersama. Salah satu faktor pendorongnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Lanjut ke nomor kedua, faktor pendorong berikutnya adalah untuk mempertahankan diri. Gini deh, eh, orang tua bilang ya, jaringan itu penting ya nggak sih? Nah, jaringan itu penting ya, channel, punya banyak teman itu penting banget gitu kan. Nah, emang bener tuh, keuntungan jadi anak gaul tuh banyak banget. Kita jadi nggak usah takut kena bully misalnya. Nggak usah takut bakal dipalak orang. Enak minta tolong kalau lagi susah, kalau lagi nggak punya duit gitu kan. Bisa tuh pinjam 1.000, 2.000, lumayan kan buat jajan gitu. Nah, dengan banyak gaul, banyak interaksi, kita jadi bisa bertahan ya guys. Yap, mempertahankan diri adalah salah satu faktor pendorong manusia untuk melakukan interaksi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri. Paham ya? Nah, lanjut langsung ke nomor 3. Yang ketiga adalah meneruskan gen. Ya, gini deh. Rata-rata dari kita eksis di media sosial, belajar main gitar, bawa motor, belajar nyetir, update story itu buat apa sih? Nah, salah satunya mungkin untuk menarik perhatian ya, khususnya perhatian lawan jenis. Nah, tujuan akhir dari motivasi yang mendorong manusia untuk hidup bersama adalah untuk meneruskan gen. Kenapa poin satu dan poin 2 itu penting? Karena untuk poin ketiga, ya. Lanjut ya, faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kita bisa membedakan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial ini ke dalam 5 jenis ya, 5 karakter. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua identifikasi, ketiga simpati, keempat empati, dan kelima sugesti. Nah, biar gampang hafalnya, eh coba kita bikin pair ya. Imitasi dan identifikasi ini em, sejenis lah ya. Terus simpati dan empati sejenis. Dan kelima, sugesti dia berdiri sendiri. Imitasi dan identifikasi, apa sih itu? Nah, imitasi dan identifikasi ini sama-sama meniru. Cuman perbedaannya adalah kalau imitasi menirunya karena suka gitu ya. Kalau identifikasi meniru karena orangnya. Contoh, misalkan saya menyukai Ariel Noah, katakanlah ya. Nah, saya menyukai gimana sih Ariel Noah, cara berpakaiannya, cara jalannya misalkan, atau rambutnya. Nah, karena kita suka orangnya, maka itu adalah
identifikasi, berarti saya sedang mengidentifikasikan diri saya dengan Ariel Noah. Lalu kalau imitasinya kayak gimana? Nah, misalkan saya suka gaya berpakaiannya Ariel Noah, rambutnya Ariel Noah gitu kan. Cuma saya nggak suka orangnya, ya suka aja gitu. Suka ngelihat bagaimana dia mengekspresikan dirinya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mengimitasi Ariel Noah ke dalam diri saya gitu. Nah, itu perbedaan imitasi dan identifikasi. Nanti ya. Lanjut ke simpati dan empati. Simpati dan empati ini kalau diperhatiin ini sama-sama prihatin ya. Bedanya di mana? Bedanya adalah aksi nyata dengan tanpa aksi nyata. Misalkan kita tahu bahwa Palestina misalkan terus dan tiada hentinya dibombardir oleh Israel misalkan ya. Nah, sebagian dari kita ada yang merasa simpati gitu ya. Aduh, kasihan. Gimana tapi ya nggak bisa bantuin gitu. Nah, ada lagi eh, mereka yang emang benar-benar melakukan aksi nyata ya, mendoakan gitu ya. Terus memberikan sumbangan, lalu turut serta menyumbangkan opini misalkan di media sosial. Nah, kalau mereka yang hanya bersimpati, hanya cukup diprihatin saja, itu namanya simpati. Kalau kita yang eh, turut langsung dengan aksi nyata, maka itu dinamakan empati. Yang kelima adalah sugesti. Menerima apa yang orang lain katakan lalu berimbas kepada perilaku. Misalkan, biasanya ada tuh cewek-cewek kan gitu ya, kalau ketemu cantik banget, atau di WhatsApp gitu cantik banget, padahal mah biasa aja. Nah, berimbas kepada perilaku. Cewek yang disugestiin tadi, yang dikata-katain cantik, jadi sok cantik gitu kan. Ya gitulah ya, bisa dimengerti kan. Itu dia imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan sugesti. Lanjut ke bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini terbagi kepada dua, asosiatif dan disosiatif. Perbedaannya di mana sih? Asosiatif ini mempererat hubungan, ya. Kalau disosiatif memperenggang hubungan. Kita akan bahas asosiatif terlebih dahulu. Asosiatif yang pertama bentuknya berupa kerjasama. Kerjasama ini terjadi karena mempunyai tujuan yang sama, ya. Nah, kerjasama terbagi kepada 5 jenis. Yang pertama yakni gotong royong. Ya ini nggak usah dijelasin lah ya. Dari SD kita udah diajarin buat gotong royong, piket gitu ya. Nah, lalu yang kedua bargaining. Nah, mungkin bargaining ini biasa kita dengar di istilah politik ya. Bargaining position misalkan. Lu punya apa? Gua punya ini misalkan ya. Apa yang lu bisa kasih buat gua kalau gua punya ini. Nah, itu bargaining position. Artinya mereka ingin posisi tertentu di pemerintahan misalkan. Tapi harus saling menguntungkan satu sama lain. Nah, lalu yang ketiga kooptasi. Kooptasi ini masuknya unsur baru dalam kepemimpinan. Misalnya, kalau misalkan ada pergantian kepemimpinan, nah itu biasanya ada kooptasi itu. Nah, misalnya katakanlah Indonesia memasuki era transisi dari presiden kemarin ya, dari SBY misalkan, dari SBY ke Jokowi. Nah, ini tentu bakal ada unsur-unsur baru yang masuk ke dalam kepemimpinan era SBY sebelumnya dengan ide-ide baru dari Bapak Jokowi misalkan. Nah, itu namanya kooptasi. Lalu yang keempat, koalisi. Koalisi ini adalah dua organisasi atau lebih yang bergabung. Nah, sama ya, ini erat kaitannya di pemerintahan ya, di partai. Lalu yang kelima, joint venture. Joint venture ini istilah yang biasa dipakai di perusahaan-perusahaan. Dua perusahaan bergabung. Udah ya, paham ya? Lanjut.
Lanjut akomodasi ya. Akomodasi ini adalah penyelesaian konflik terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, koersi. Koersi ini kekerasan ya. Misalkan kalau ada konflik nih ya, terus maka dilakukanlah koersi. Misalkan apa ya? Yang mudah itu misalkan ada yang maling lah ya, katakan ada yang maling. Nah, terus ketahuan lah, dihajar massa. Nah, ini perbuatan malingnya ini dihentikan oleh koersi, secara koersi gitu ya, dengan jalan kekerasan. Lalu yang kedua, mediasi. Mediasi ini nasihat ya. Nah, kalau ini biasanya contoh simpelnya seperti misalkan ada dua orang teman kamu yang bertengkar misalkan, lalu dimediasi oleh orang ketiga, dipisahkan gitu ya, dikasih nasihat, bla 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 gitu. Lalu arbitrasi. Arbitrasi ini sama seperti mediasi, cuman orang ketiganya ini adalah orang yang memiliki kewenangan. Misalkan eh, ya katakanlah salah satu eh, dua orang anak yang tadi misalkan bertengkar, lalu ternyata pihak sekolah harus turun tangan gitu ya. Nah, maka karena pihak sekolah mempunyai kewenangan, karena misalkan perkelahiannya terjadi di dalam sekolah, maka pihak sekolah bisa melakukan arbitrasi, misalkan di skors atau gimana gitu ya. Nah, itu namanya arbitrasi. Adjudikasi. Kalau adjudikasi sama, penyelesaian konflik, cuman bedanya ini terjadi di ranah pengadilan ya. Lalu lanjut ya. Kompromi. Pihak satu dan dua mengurangi tuntutan maaf. Nah, gini deh, misalkan ada dua orang teman kamu yang sedang memperebutkan roti misalnya ya. Nah, terus karena dua-duanya nggak mau ngalah, maka mereka setuju satu sama lain untuk membagi dua rotinya gitu. Nah, itu namanya kompromi. Pihak satu dan dua mengurangi tuntutan. Lalu toleransi. Kalau toleransi beda dengan kompromi. Salah satu pihak mengalah kalau toleransi. Ya, misalkan yang tadi rebutan roti ini ya, karena dua-duanya sama-sama bedegong gitu ya. Cuman yang satu nih emang rada bedegong banget gitu. Nah, maka yang satunya mengalah dengan jalan toleransi. Toleran. Lanjut ke akulturasi yang ketiga ya. Akulturasi ini bergabungnya budaya baru dengan budaya lama dan berjalan secara beriringan. Gini deh mudahnya nih ya, biar gampang diingat. Ini nanti karena akan ada asimilasi setelah akulturasi ini. Gimana cara ngebedainnya? Akulturasi ini A tambah B sama dengan AB. Gitu ya. Jadi ada budaya A, ada budaya B, lalu menyatu jadi budaya AB gitu. Nah, misalkan contoh akulturasi dulu misalkan banyak orang-orang yang minta sesuatu kepada kuburan gitu ya, misalkan berdoa di kuburan gitu. Nah, lalu masuklah Islam gitu. Islam tidak menghilangkan itu, cuman caranya adalah dengan proses akulturasi gitu. Boleh sok silahkan ngaji di kuburan misalkan ya, karena emang masih banyak kan budaya-budaya ngaji di kuburan gitu kan, meminta di kuburan ya, itu namanya akulturasi gitu. Lalu misalkan bedug misalkan ya, bedug itu kan asalnya eh, budaya Buddha ya, Hindu atau Buddha gitu. Lalu masuklah Islam gitu ya, tidak dihilangkan memukul bedugnya, cuman ya jadilah dua kebudayaan ini beriringan gitu, memukul bedug lalu azan. Lalu asimilasi. Kalau asimilasi ini benar-benar baru sama sekali, menjadi budaya yang baru.
budaya satu dan budaya dua, budaya baru dengan budaya lama menyatu menjadi budaya yang benar-benar baru. Gampangnya A tambah B sama dengan C. Nah, contohnya misalkan apa ya? Baju koko misalnya. Jadi kenapa baju koko sangat populer di kalangan masyarakat Betawi? Awalnya dari Cina, ya. Terus ada percampuran budaya Arab, jadilah baju koko. Nah, itulah jadilah budaya Betawi gitu. Yang terakhir adalah disosiatif. Kalau tadi asosiatif, sekarang disosiatif. Asosiatif tadi kan mempererat hubungan ya. Kalau disosiatif memperenggang hubungan. Nah, yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi ini ada kontak fisik, cuman nggak ada emosi. Misalnya turnamen sepak bola, ada kontak gitu ya, beradu duel di lapangan gitu, tackle. Nah, di akhir pertandingan kembali normal, nggak ada emosi gitu ya, kembali fair play. Nah, terus kontravensi. Kalau kontravensi ini nggak ada kontak, cuman ada emosi. Misalnya gibah, katakanlah gibah nih, cewek-cewek misalnya yang suka gibah. Nah, ngomongin orang gitu ya, emosi, si dia mah gini gitu, si dia mah gini gitu ya, cuman nggak ada kontak, hanya di belakang temennya aja gitu ya. Jadi emosinya ada, kontaknya nggak ada. Konflik, nah konflik ini ada kontak, ada emosi ya. Misalkan seperti yang katakanlah yang melakukan orasi gitu ya, demo. Misalnya bentrok antara polisi dan mahasiswa, terjadi kontak fisik, ada emosi di sana. Nah, itu yang namanya konflik. Lalu gimana caranya meredakan konflik? Balik lagi ke akomodasi. Gitu. Itulah disosiatif.